Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rafi'i dengan NIM 122480094. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ESP atau Electric Submersible Pump. Slide pertama. Electric Submersible Pump atau ESP. Sistem pompa sentrifugal multistage yang dipasang di dalam sumur untuk mengangkat fluida produksi ke permukaan. ESP merupakan salah satu mode artificial lift yang paling efisien dan banyak digunakan dalam industri minyak dan gas, terutama pada sumur tekanan reservoir rendah atau produksi tinggi. ESP bekerja dengan prinsip pompa sentrifugal, di mana motor listrik menggerakkan impeller untuk memompa cairan ke permukaan. Sistem ESP terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk motor listrik, protektor pompa, dan kabel listrik. Motor listrik yang digunakan biasanya berfasa 3 dengan kebutuhan daya antara 7,5 kW hingga 560 kW pada frekuensi 60 Hz. Ini ada komponennya. Sistem ESP terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja secara sinergis untuk mengangkat fluida dari reservoir ke permukaan. Ada yang pertama itu motor listrik submersible, mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan pompa Unilag. Protectors atau seal section, melindungi motor dari fluida sumur dan menjaga tekanan internal motor. Yang ketiga itu ada pompa multistage, terdiri dari beberapa impeller dan diffuser yang meningkatkan tekanan fluida secara bertahap. Pengaplikasian produksi volume tinggi, ESP mampu menangani fluida dalam jumlah besar dengan kapasitas produksi hingga 2.500 meter kubik per hari. Kedalaman sumur efektif untuk sumur dalam dengan tekanan rendah, mampu beroperasi pada kedalaman hingga 3,7 km. Fleksibilitas dapat digunakan dalam berbagai kondisi sumur dan jenis fluida, termasuk fluida dengan viskositas tinggi. Yang keempat itu ada efisiensi energi, menggunakan motor listrik yang efisien dalam mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Prinsip kerja ESP bekerja dengan prinsip dasar konversi energi listrik menjadi energi mekanik untuk mengangkat fluida dari reservoir bawah tanah menuju permukaan. Di sini proses dimulai dari pemberian energi listrik melalui kabel yang diturunkan ke dalam sumur. Energi ini kemudian menggerakkan motor submersible dengan bertekanan tinggi yang terletak di bagian bawah dari sistem ESP. Motor ini terhubung langsung dengan sebuah poros yang memutar serangkaian impeller atau baling-baling, dan diffuser disusun secara multistage dalam sistem pompa. Ketika poros berputar, impeller menciptakan gaya sentrifugal yang mendorong fluida ke arah luar dan naik ke atas melalui diffuser, yang kemudian mengubah energi kinetik menjadi energi tekanan. Dengan konfigurasi multistage, tekanan fluida meningkatkan secara bertahap, sehingga memungkinkan fluida baik itu minyak, air, atau campuran keduanya untuk terangkat hingga ke permukaan, bahkan dari kedalaman. Alur kerjanya itu yang pertama, pasokan energi listrik dari permukaan. Proses ini dimulai dengan mengalirkan listrik dari permukaan ke bawah melalui kabel daya khusus yang tahan tekanan dan temperatur tinggi. Listrik ini menjadi sumber utama penggerak sistem ESP. Motor listrik submersible aktif. Energi listrik mengaktifkan motor submersible 3 fasa yang terendam dalam fluida di dasar sumur. Motor ini mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa putaran poros. Yang ketiga itu putaran poros menggerakkan pompa.
Putaran dari motor disalurkan ke poros utama yang terhubung dengan serangkaian impeller dan diffuser pada pompa sentrifugal multistage. Impeller ini memutar fluida dan menambah kecepatannya, sedangkan kalau diffuser itu mengubah kecepatan tersebut menjadi tekanan. Ini alur kerja fluida naik ke permukaan melalui efek bertingkat dari impeller dan diffuser. Tekanan fluida meningkatkan secara bertahap hingga cukup kuat untuk mengalir ke permukaan. Fluida tersebut bisa berupa minyak, air formasi, dan campuran keduanya. Yang kedua, pengawasan dan pengendalian dari permukaan. Seluruh sistem itu dipantau dan dikendalikan dari permukaan menggunakan kontrol panel atau sistem otomatis berbasis sensor. Pengaturan kecepatan bisa disesuaikan dengan kebutuhan melalui variable speed drive atau VSD. Tantangan dan solusi dari ini dalam penerapan di industri minyak dan gas, sistem ESP menghadapi sejumlah tantangan yang cukup signifikan. Salah satu permasalahan utama adalah kerusakan yang disebabkan oleh keberadaan pasir dan gas di dalam fluida produksi. Partikel-partikel padat ini menyebabkan abrasi pada komponen vital seperti impeller dan diffuser, sehingga dapat menurunkan efisiensi dan memperpendek umur operasional pompa. Selain itu, suhu tinggi di lingkungan sumur yang dalam juga dapat menyebabkan motor mengalami overheat, yang pada gilirannya memicu penurunan performa dan bahkan kegagalan sistem. Tantangan ini yang muncul fenomena kavitasi, yaitu pembentukan gelembung gas akibat tekanan fluida yang turun di bawah tekanan uapnya. Kavitasi ini dapat menimbulkan kerusakan serius pada bagian dalam pompa akibat tumbukan gelembung gas yang meledak secara mikro di dalam sistem. Kesimpulan dari materi ini, salah satu solusi paling efektif untuk mengangkat fluida dari dalam sumur minyak, khususnya saat tekanan reservoir tidak cukup kuat untuk mendorong fluida ke permukaan secara alami. Sistem ini bekerja dengan motor listrik yang memutar impeller dalam satu rangkaian, sehingga mampu meningkatkan tekanan dan mendorong fluida hingga ke atas. Karena itulah ESP sangat cocok digunakan di sumur yang dalam atau dengan produksi besar. Di balik keunggulannya ini, tentu ada tantangan yang harus kita hadapi. Masalahnya seperti pasir, gas bebas, dan suhu tinggi seringkali jadi penyebab kerusakan sistem jika tidak ditangani dengan tepat. Untungnya, teknologi terus berkembang. Kini sudah banyak perbaikan yang diterapkan, mulai dari desain impeller yang lebih tahan abrasi, sistem pemisahan gas, sampai pemantauan jarak jauh berbasis sensor. Ini referensinya. Makasih.